Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri dengan NIM A12125100119 dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi pada video kali ini saya akan membacakan hasil resume saya mengenai demokrasi Indonesia. Saya awali dengan definisi dan landasan utama. Demokrasi Pancasila adalah sistem kedaulatan rakyat yang khas di Indonesia, dijalankan berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip utamanya adalah musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan ini dijalankan sesuai hukum dan konstitusi yang berlaku. Selanjutnya, tentang sistem pemerintahan dan struktur kekuasaan. Sistem presidensial. Indonesia menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kelebihannya adalah stabilitas kabinet, namun tantangannya adalah potensi kekuasaan yang terlalu dominan jika tidak diawasi. Selanjutnya, trias politika. Kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, eksekutif adalah presiden dan jajarannya sebagai pelaksana undang-undang. Yang kedua, legislatif, DPR dan MPR sebagai pembuat UU dan perwakilan suara rakyat. Yang ketiga, yudikatif, MK, MA, KY sebagai pengawas hukum dan keadilan. Selanjutnya, sistem perwakilan dan pemilu. Karena rakyat tidak mungkin memerintah langsung, maka rakyat memilih wakil melalui pemilu untuk mengambil keputusan politik dan membuat undang-undang atas nama mereka. Selanjutnya, penjelasan tentang pemilu. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara demokratis. Tujuannya adalah untuk membentuk pemerintah yang sah, sarana partisipasi rakyat, dan pergantian pemimpinan secara damai. Asasnya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Peran dan tantangannya, pemilu berperan menjaga legitimasi negara, namun tantangannya meliputi politik uang, penyebaran hoaks, dan partisipasi pemilih. Selanjutnya, mekanisme check and balances. Check and balances adalah sistem yang saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara. Penerapannya, misalnya, legislatif mengawasi kinerja eksekutif melalui hak angket, namun sementara yudikatif bisa membatalkan undang-undang yang dibuat legislatif jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau otoriter. Selanjutnya, nilai moral dan sosial demokrasi. Menghormati hak asasi manusia. Negara wajib menjamin hak-hak dasar rakyat secara transparan, namun rakyat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Jadi, hak asasi manusia bukan berarti bebas tanpa batas. Pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi mengedepankan diskusi sampai semua pihak mencapai kesepakatan bersama. Itulah musyawarah mufakat. Dan yang selanjutnya, keseimbangan dan hak kewajiban. Warga negara berhak mendapatkan fasilitas dan perlindungan dari negara, namun wajib mentaati hukuman dan ikut serta dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, pengakuan keberagaman. Konsep dari pengakuan keberagaman ini adalah pengakuan bahwa Indonesia terdiri dari suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dimensi keberagaman ini mencakup perbedaan antara suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara yang hidup berdampingan. Prinsip pengakuannya untuk mengedepankan toleransi, kesetaraan hak, dan penghormatan terhadap identitas budaya setiap kelompok. Selanjutnya, konteks pengakuan keberagaman di Indonesia. Keberagaman adalah realitas sosiologi bangsa yang dibingkai dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tantangannya, mengelola perbedaan agar tidak memicu konflik horizontal, diskriminasi, atau disintegrasi bangsa. Nah, untuk kesimpulannya, demokrasi Indonesia terus berkembang menuju tata kelola yang lebih partisipasi dengan mengembangkan kepentingan individu dan kolektif melalui sistem perwakilan dan musyawarah. Itu saja resume yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.